Di video ini saya ingin sedikit memberikan tips untuk teman-teman mahasiswa S1 bagaimana cara menuliskan latar belakang penelitian. Ya, kenapa? Karena justru pada saat ujian sidang, para dosen penguji itu pasti yang pertama kali akan dibaca dan dicek itu adalah bab 1 atau latar belakang. Nah, kebanyakan justru mahasiswa itu gelagapan atau balelol begitu ya saat menjawab pertanyaan tentang seputar latar belakang. Nah, itu bisa jadi mungkin pada saat penulisannya atau penyusunan dalam latar belakangnya tidak terstruktur. Teman-teman, latar belakang penelitian itu ibaratnya seperti pintu masuk pertama untuk kami, misalnya dosen penguji atau pembaca, bisa mengetahui sebenarnya yang menjadi fokus masalah yang diteliti oleh teman-teman itu apa ya, sehingga latar belakang penelitian itu jangan dianggap sepele ya, di mana nanti teman-teman dalam latar belakang itu harus melakukan analisis kritis ya terhadap variabel X atau terhadap fokus masalahnya. Yang pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah lakukan analisis teoritis. Artinya seharusnya bagaimana itu terjadi. Ya, misalnya teman-teman ingin mengangkat masalah tentang media atau penggunaan media pembelajaran dalam pendidikan. Nah, secara teori itu seharusnya bagaimana? Yang kedua, lakukan yang namanya kajian empiris. Teman-teman bisa melakukan prasurvei atau teman-teman bisa melihat berbagai referensi dari artikel-artikel ternyata kondisi yang terjadi di lapangan dalam penggunaan misalnya media pembelajaran itu seperti apa. Lalu yang ketiga, teman-teman perkuat dengan regulasi yang ada di Indonesia. Nah, setelah teman-teman melakukan analisis, baik itu fakta teoritis ataupun fakta empiris, maka teman-teman di sana nanti bisa menemukan apa sebenarnya masalah yang sedang terjadi atau masalah yang harus dicarikan solusinya. Tips pertama dari saya dalam menulis latar belakang adalah teman-teman mulailah dengan menjelaskan masalah atau isu yang lebih umum terlebih dahulu yang tentu berkaitan dengan topik penelitian yang teman-teman angkat. Kenapa? Karena ini akan membantu untuk membangun konteks penelitiannya yang relevan. Contohnya, misalnya jika penelitian teman-teman itu tentang media atau penggunaan media pembelajaran dalam pendidikan, nah jelaskan terlebih dahulu tren atau tantangan global yang terkait dengan penggunaan media pembelajaran di pendidikan. Tapi jangan lupa selalu cantumkan sumber referensinya. Jangan hanya sebatas asumsi-asumsi semata. Kesalahan yang sering terjadi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah selalu lupa mencantumkan sumber datanya atau mencantumkan sumber referensinya. Sehingga seakan-akan itu hanya asumsi dari teman-teman. Nah, setelah teman-teman membahas secara umum gitu ya atau membahas konteksnya secara umum, maka teman-teman mulai memfokuskan pada masalah spesifik yang ingin teman-teman teliti. Ya, teman-teman jelaskan mengapa masalah ini penting dan apa dampaknya. Contoh misalnya, teman-teman bisa menjelaskan bagaimana media pembelajaran itu bisa mempengaruhi hasil belajar siswa di sekolah. Nah, lagi-lagi ini pun harus berbasis data, ya, harus mencantumkan sumber referensinya. Selanjutnya, teman-teman tampilkan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang teman-teman angkat. Ini akan menunjukkan bahwa teman-teman itu memahami apa yang sudah dilakukan sebelumnya dan bagaimana nanti penelitian teman-teman itu akan mengisi gap atau ceruk yang masih kosong dari penelitian sebelumnya yang bisa teman-teman isi dengan penelitian teman-teman. Contohnya, misalnya teman-teman tunjukkan studi-studi sebelumnya, misalnya tentang media pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan dan seperti apa hasilnya. Nah, yang tidak kalah penting nih dalam menuliskan latar belakang, teman-teman kalau bisa hindari 3 kesalahan yang sering saya temukan pada saat saya sidang ya di bab 1. Yang pertama, banyak sekali mahasiswa yang lupa mencantumkan sumber referensi pada saat mereka menuliskan misalnya satu kondisi tertentu atau satu data tertentu itu tanpa dituliskan. Itu tuh menurut siapa? Sumber beritanya dari mana? Tahu teorinya siapa? Begitu ya. Nah, itu jangan sampai kelupaan tuh. Karena nanti itu bisa dianggap hanya sebatas asumsi atau pendapat sendiri dari teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus dari sekarang nih mulai belajar menuliskan bridging dalam penulisan. Ya, artinya begini, antara gagasan utama yang satu dengan gagasan utama yang lain itu harus ada kalimat penghubungnya. Jangan sampai nanti kami yang membaca ini eh, melihat bahwa cara berpikir teman-teman itu loncat-loncat. Paragraf 1 itu membahas tentang apa. Tiba-tiba paragraf 2 itu nggak nyambung gitu ya dengan
paragraf 1. Nah, artinya belajarlah membuat bridging dalam penulisan. Dan yang ketiga, teman-teman juga lupa untuk menuliskan konsep atau definisi dari variabel penelitian teman-teman. Meskipun itu nanti akan dibahas lebih lengkap di bab 2, tapi disinggunglah sedikit di bab 1 atau pada latar belakang agar kami tahu seperti apa sih batasan penelitian yang teman-teman lakukan. Seperti itu ya, semoga bermanfaat.